Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan saya, Nasri Adi Sutsan. Teman-teman, pada kesempatan ini saya akan melanjutkan video saya yang sebelumnya, yaitu tutorial membuat aplikasi rapor pada Microsoft Excel. Ya, yang lalu saya buat video bagian 1, yang ini video bagian 2. Jadi ada yang sudah saya siapkan filenya, file Excelnya saya buka yang ini. Jadi pada kesempatan ini saya akan memberikan penjelasan tentang bagaimana membuat halaman atau sheet untuk KKM. Jadi kita lanjut, kita klik saja KKM. Nah, ini sudah ada, saya siapkan halamannya. Teman-teman, sebelum kita mulai, saya akan membuat dulu tombol untuk bagaimana caranya supaya kita bisa kembali ke menu utama. Jadi seperti biasa kita klik insert, kemudian ini kita pilih yang ini, kemudian kita pilih ini, terserah kita, boleh juga kita pilih yang ini. Nah, lalu kita bawa ke sini, kita klik kiri, seret. Nah, kemudian warnanya bisa kita pilih yang ini, kemudian kita edit text, klik kanan, pilih edit text. Sini menu utama. Nah, supaya dia bisa terbuka kembali ke menu utama pada saat kita klik ini, kita aktifkan hyperlinknya, kita klik kanan, hyperlink, place in this document, kita pilih menu utama. Jadi ketika kita klik nanti ke sini, dia akan kembali ke menu utama. Oke. Sekarang untuk rentang KKM itu berdasarkan petunjuk penilaian atau petunjuk sesuai dengan petunjuk kurikulum 2013 itu menggunakan rumus ini ya. Jadi ini sudah saya siapkan rumusnya. Jadi ini rentangnya dulu yang kita mau hitung, kita pasang di sini. Bagaimana caranya? Nilai maksimum tentunya itu adalah 100. Jadi kita pasang rumusnya sama dengan 100, kita buka kurung supaya nanti kalau kita bagi dia bisa menghitung. Nah, kita buka kurung, sebentar ya, bisa kita 100 nilai maksimum dikurang dengan KKM. Jadi untuk KKM nya itu saya pasang di sini nanti di sel D5. Jadi 100 dikurang yang ada di sini di sel D5, kita klik saja. Tuh. Dibagi, jadi yang mau dibagi itu 100 setelah dikurangi, jadi kita harus kasih kurung. Kita kasih kurung, bagi 3. Karena kalau kita tidak kasih kurung berarti hanya sel D5 yang dibagi 3. Oke, kita enter. Oke. Jadi kalau misalnya di sini KKM sekolah itu 70, maka rentangnya itu 10. Tuh. Rentangnya itu maksudnya batas antara nilai A ke B. Jadi misalnya kategori A itu misalnya dari 90 sampai ke 100 gitu. Itu rentangnya. Ya, kemudian kita lanjut ke sini. Jadi di sini untuk nilai D, jadi kita harapkan di sini adalah nilai D. Jadi untuk nilai D itu dari 0 ya, sampai ke kurang dari 70. Jadi sama dengan sel yang ini ya, kurang 1, dikurangi 1. Jadi karena yang kita mau pilihnya dia tetap, maka kita tekan F4. Nah, jadi dia muncul dolar.
Oke. Kemudian dikurang dengan 1. Nah, artinya ketika di sini kita ganti dengan 50, maka dia otomatis akan mengikut, ya. Di sini juga rentangnya akan mengikut. Oke. Sekarang yang di sini itu sama dengan yang ini ditambah 1, karena di sini kan harusnya 70. Setelah 69 70. Jadi yang ini karena jadi yang ini ditambah 1. Tambah 1. Enter. Jadi 70. Kemudian yang di sini itu sama dengan yang ini itu bukan ini ya, bukan ini. Jadi ini sel D5, karena sel D5 ini tetap, maka kita kasih $, tekan F4 langsung, ditambah dengan ini rentangnya. Kita klik saja, kemudian tekan F4. Nah, artinya yang di sini itu, kita harus kurangi 1 ya. Dikurangi dengan 1. Kenapa harus dikurangi 1? Karena kalau tidak dikurangi 1 dia 80 jadinya. Jadi yang ini itu sama dengan yang ini ditambah ini. Kalau yang ini tadi itu sama dengan ini dikurang 1. Kalau yang ini di sini itu ini KKM-nya yang ini, batasnya ini ditambah dengan rentang dikurangi 1. Nah, kalau yang di sini itu sama dengan cukup yang ini. Bisa cukup yang ini, bisa juga yang ini. Ini F4 ditambah dengan yang ini, tekan F4, enter. Nah, jadi dia 80. Nah, kalau yang di sini itu sama dengan yang ini, KKM ini, kita klik, kemudian tekan F4, ditambah dengan rentang, kemudian kita klik saja, kemudian tekan F4, kemudian ditambah lagi dengan 1. Bukannya dia 2 kali ditambah, ditambah lagi dengan yang ini, tekan F4, enter. Nah, karena di sini seharusnya bukan 90, harusnya di sini 89, berarti dia harus dikurang dengan 1. Nah, nanti yang di sini itu sama dengan yang ini, tekan F4, kemudian ditambah dengan ini, tekan F4, ditambah dengan yang ini, kemudian tekan F4, enter. Nah, kalau yang di sini itu sama dengan KKM, kita klik, tekan F4, ditambah rentang, tekan F4, ditambah lagi, klik lagi rentang, klik F4, 3 kali dia ditambah ya, tambah lagi dengan rentang 1 kali lagi, F4, enter. Jadi dia 100, sehingga rentangnya ini nanti akan mengikut secara keseluruhan. Nah, sekarang kita akan memasang gimana caranya supaya di sini itu akan tampil kategorinya A, B, atau C atau D. Yang rentang ini kan tentunya D ya. Jadi kita akan membuat bagaimana caranya supaya yang tampil di sini nanti akan dikategorikan sebagai D. Di sini C, sini B, sini A. Jadi kita pakai rumus sama dengan if, buka kurung. Nah, jika yang ini
kita klik saja ya. Jika yang ini F8 itu ya, itu lebih kecil dari yang ini, karena dia sel tetap. Maksudnya sel tetap itu dia tidak berpindah nanti tempatnya pada saat kita copy. Sel tetap, maka kita tekan F4. Nah, maka pakai titik koma, karena di sini pemisahnya titik koma, seandainya koma pakai koma. Maka pilih pakai tanda kutip 2, pilih D. Nah, itu. Kita lanjut. Jika titik koma, if buka kurung, yang ini bisa kita klik lagi, ini F8 gitu. Jika F8 itu lebih kecil dari yang ini, untuk dapat yang ini itu sama dengan 70 tambah 10 untuk dapat ini kan. Nah, jadi lebih kecil dari ini, F4 ditambah rentang, kita klik F4, kemudian titik koma, maka pilihlah C, atau pasanglah C nanti di situ. Oke, kita lanjut. Titik koma, jika buka kurung, ini kita klik lagi, ini F8 itu lebih kecil dari 90. Kalau kita mau dapat 90, artinya 70 ditambah 10 tambah 10. Jadi ini tambah ini 2 kali, tambah ini lagi gitu. Jadi lebih kecil dari yang ini, tekan F4 ditambah rentang, tekan lagi F4 ditambah lagi dengan rentang, tekan lagi F4. Maka tanda kutip pasang di situ D, tanda kutip. Kita lanjut, masih ada satu. Jika ya, titik koma, jika ini F8 lebih kecil atau sama dengan yang ini. Kalau yang ini itu dapatnya 70 ditambah rentang sudah 80, tambah lagi rentang 90, tambah lagi rentang jadi 100. Jadi dia 3 kali nambah. Sama dengan yang ini, F4 ditambah yang ini, F4 ditambah baru 80 kan, ditambah lagi F4 sudah 90, tekan F4 ditambah lagi F4 3 kali. Kita bukan F4, L5 ya, rentang, tekan F4. Nah, itu sudah 100. Oke, maka pilih A pakai tanda kutip, kasih koma ya, apa, kurung 1 2 3 4. Oke, jadi 1 2 3 4. Oke, enter, coba. Nah, sehingga ini bisa kita copy saja ini, Ctrl C boleh, kita bawa ke sini, di paste. Nah, boleh juga diklik kanan, paste. Nah, sini juga klik kanan, paste. Sini juga klik kanan, paste. Maka secara otomatis dia akan mengikut. Kemudian yang ini, supaya ini mengambil yang ini, maka ini kita ketik sama dengan, baru kita klik yang A ini, enter gitu. Di sini juga begitu, sama dengan, kemudian kita klik yang ini D, enter. Begitu juga ini, sama dengan, kita klik di sini, enter. Itu juga ini sama dengan, kita klik yang ini, enter. Nah, sekarang halaman KKM-nya sudah jadi. Jadi di sini kalau kita ubah misalnya KKM-nya 60, secara otomatis dia akan berubah. Kenapa saya buatkan seperti ini? Supaya nanti ketika masuk di profil rapor, nanti semua daftar nilai akan mengikut standar ini.
Jadi satu kali saja kita ubah, misalnya kita ubah ini 60, maka nanti deskripsinya dia akan mengikut semuanya secara otomatis. Nah, teman-teman, pada kesempatan ini mungkin cukup sekian dulu. Jadi pada video saya yang selanjutnya kita akan lanjutkan latihan membuat aplikasi ini. Jadi untuk saat ini saya hanya saya hanya memberikan petunjuk, saya hanya memberikan penjelasan bagaimana membuat KKM. Iya. Oke, semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.